إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, pencipta segala sesuatu, yang awal dan yang akhir. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang taat hingga akhir zaman. Selanjutnya khatib menyampaikan pesan takwa untuk diri sendiri dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali sedang beribadah, kecuali sedang berbuat kebaikan, kecuali sedang berada di tempat yang baik. Jangan mati dalam keadaan sedang bermaksiat atau berjalan menuju ke tempat maksiat atau pulang dari tempat maksiat. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya tiada lain, orang-orang beriman dimanapun berada adalah satu saudara. Saudara seiman adalah saudara yang paling kuat. Saudara karena keimanan adalah saudara yang abadi dari dunia sampai akhirat. Persaudaraan yang diikat dengan keimanan jauh lebih kuat melebihi persaudaraan yang diikat oleh darah atau keturunan. Sebab persaudaraan yang diikat dengan keimanan hanya karena Allah dan akan bersama dari dunia sampai dalam syurga. Sedangkan persaudaraan yang diikat dengan darah atau keturunan bisa jadi terpisah, bercerai-berai, bahkan bisa berselisih dan saling membunuh. Itu terjadi diantaranya karena berebut harta warisan. Maka persaudaraan dalam keimanan harus dipupuk, karena dimanapun umat Islam berada, sesungguhnya hatinya terpaut dalam persaudaraan keimanan. Bersyukurlah kita berada di sebuah negeri yang aman, yang tentram,
sehingga kita dapat melakukan ibadah, dapat salat berjamaah dengan aman dan tentram, menuntut ilmu, berzikir, mencari kerja, kita dapat melakukannya dengan aman, tentram, tanpa ada ancaman dari siapapun. Lalu tengoklah saudara-saudara kita di negeri yang sedang konflik, dilanda perang, dalam penindasan orang-orang Yahudi. Mereka tak merasakan rasa aman seperti kita untuk beribadah, untuk berjalan ke masjid, untuk salat berjamaah. Mereka dalam ancaman, taruhannya nyawa. Bahkan mereka pergi ke masjid untuk salat berjamaah, namun pulang menjadi jenazah. Itu banyak terjadi di saudara-saudara kita yang dalam konflik dan penindasan Yahudi. Lalu bagaimana sikap kita sebagai saudara sesama muslim, sesama orang-orang beriman? Yang pertama, hendaklah merasakan empati, merasakan penderitaan mereka yang sedang ditindas oleh orang-orang Yahudi. Hendaklah merasa kasihan dan timbullah rasa ingin membantu dengan materi atau membantu dengan doa untuk kekuatan umat Islam dan kehancuran orang-orang Yahudi. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Selalu setiap hari kita mendoakan kekuatan umat Islam dan kehancuran orang-orang Yahudi. Yang kedua, kita menjadikan mereka sebagai teladan bagi kita, keteguhan dan keimanan mereka yang sedang dalam konflik dan penindasan. Mereka tetap teguh beriman kepada Allah. Mereka tetap mau berjalan ke masjid untuk beribadah, untuk sholat berjamaah. Bagaimana mungkin di negeri yang aman seperti kita tidak mampu sholat berjamaah ke masjid, padahal kita hidup di negeri yang aman tanpa ada ancaman dari siapapun? Maka hendaklah umat Islam yang ada di negeri yang aman harusnya lebih kuat keimanannya, lebih rajin ibadahnya, lebih rajin salat berjamaahnya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang dalam konflik. Mereka pergi ke masjid untuk salat Jumat, tapi pulang banyak yang menjadi mayat. Dan itu tidak terjadi di negeri kita. Bersyukurlah kepada Allah dan jadikan mereka, orang-orang yang kuat itu, menjadi teladan bagi kita bagaimana memperteguh keimanan mereka. Mereka tidak tegar, tidak menyerah, hatinya tetap tegar dan yakin ketika mereka meninggal dalam keadaan syahid, sebab mereka ditindas oleh orang-orang kafir. Dan bagi orang-orang yang mati syahid tak ada balasan kecuali surga. Dan kematian di medan perang membela agama Allah adalah kematian yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Rasul menjelaskan perumpamaan orang-orang yang gugur di medan perang membela agama Allah, dibunuh oleh orang-orang kafir. Ketika di alam kubur, mereka mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar, sehingga mereka menginginkan untuk kembali ke alam dunia. Mengapa mereka ingin kembali ke alam dunia? Mereka ingin kembali berjihad dan gugur lagi, terbunuh lagi, lalu mereka mendapatkan balasan yang besar lagi di sisi Allah. Dan mereka ingin kembali lagi ke dunia, berjihad lagi, terbunuh lagi. Begitulah mereka menginginkan, karena besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati gugur di medan perang sebagai mati syahid. Mari kita doakan mereka menjadi orang-orang yang tegar. Mari kita doakan kekuatan untuk umat Islam dan kehancuran untuk orang-orang Yahudi.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين خصوصا في فلسطين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون